Oke, perkenalkan saya Jen Alia Kanita dengan NIM 24055511120, kelas D, Teknologi Basis Data. Kali ini akan menjelaskan mengenai trigger dan kursor. Oke, mulai dari trigger. Trigger itu adalah fitur yang memungkinkan kita untuk ngejalanin blok perintah SQL secara otomatis saat terjadi aksi tertentu pada tabel, seperti insert, update, delete. Nah, jadi mulai aja dari yang pertama, kita bisa, jadi triggernya ada beberapa macam, ada 3 macam kayaknya. Ada trigger before insert, after insert, before update, after update, banyak ada before after insert gitu. Jadi kita mulai aja dari yang trigger pertama, trigger insert, before insert. Oke. Delimiter itu kita gunakan delimiter ketika menggunakan trigger. Lalu kita create trigger, kita buka trigger before insert karyawan, terus before insert on pada karyawan. For each row, kita mulai begin. If jika new usia itu kurang dari 15, maka signal SQL state itu berikan tanda 45.000. Lalu set message text usia terlalu muda gitu untuk jadi karyawan. Terus kita end. We have error skill state. Apa yang salah ya? Oke, salah ini. Create trigger for each row, begin, sinyal. Set message and if query. Nah, ini dilakuin saat ngejalanin perintah insert ke tabel karyawan. Jadi kan insert ke tabel karyawan. Jadi contohnya kalau kita insert itu karyawan. Nah, sebelumnya kita insert into ini, kita liatin dulu tabel karyawan. Select from karyawan. Ini ada ID karyawan, nama. Oke, kita tambah lagi insert itu karyawan, ada ID karyawan, nama, usia, jenis kelamin,
lama. Tanggal masuk. Gaji pokok. Dan potongan. Dengan values 12 Jihan umurnya 14, dia wanita, alamatnya Jalan Veteran, nomor 17, dia 2025 05 07. Gaji pokoknya desimal 4.000, 2 juta 234. Potongan tuh. Oke. Saya nggak tahu ini bisa atau enggak. Hasilnya kalau lihat line 1, ID karyawan, nama, usia, oke, nggak ada itunya. Nah ini error, kalau kita isi langsung ada error 4.500, usia terlalu muda untuk jadi karyawan. Nah jadi kalau kita isi, kalau ini itu nge-trigger error. Nah yang kedua, trigger kedua itu adalah after insert. Kita coba lagi pakai delimiter lagi, kita create trigger after insert, karyawan, after insert on karyawan, for each row kita bikin insert itu block karyawan, ID karyawan, nama, waktu insert into bikin ulangi insert into log karyawan. Kita ada namanya tabel log karyawan, dimana ada ID karyawan. Oke. Perkenalkan, saya Jihana Alia Kanita dengan NIM 24055511120, Teknologi Basis Data kelas D. Kali ini akan menjelaskan penggunaan function yang dimana sebelumnya saya permisi sebentar, ada kejadian. Kita lanjutkan.
kita lanjutkan. Tadi kita sampai mana ya? Aduh, kenapa ini? Kenapa? Oh, aduh. Insert itu ID karyawan. Nama. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Ada bermasalah laptop saya. Aduh. Nama, waktu. Aduh. Nama, waktu, masuk, release, new, ID, karyawan, new, nama, oh, kurang, and oke, query oke. Nah, itu dilakukan saat kita tuh berhasil insert ke tabel karyawan. Jadi kalau kita insert itu karyawan, ada nggak ya? Nih. Nih. Terus valuesnya 12, Jihan, murah 20, wanita. Itu harusnya hasilnya data masuk ke karyawan. Terus adalah trigger 3, ketiga itu kita before update. Itu tuh kita bikinnya kita delimiter lagi, create trigger before update gaji, before update on gaji for each row. Begin if new
gaji pokok itu lebih kurang dari yang lama, maka kita kasih sinyal SQL state lalu kita set message text gaji pokok tidak boleh turun standar. Oke, boleh and if and oke, kita coba select from gaji pokok namanya, bukan gaji pokok ya, creator rapid gaji begin if pokok then oke. Jadi dijalanin kalau kita ada update tabel pada tabel gaji ini ya, contohnya kita update gaji, kita set gaji, kita set pokoknya 3 juta, dimana ID karyawan yang kedua nah itu nggak bisa karena gaji pokok nggak boleh turun, nge-trigger dia karena gaji pokoknya berkurang. Nah, kita lanjut, trigger udah selesai, kita lanjut ke kursor. Kursor oke, ambil nafas dulu. Kursor itu kita mau ngambil semua kayak gimana gitu. Kursor ini kayak adalah kayak semacam alat gitu, jadi dia nelusurin setiap baris gitu. Saat hasil query-nya tuh satu-satu, hasilnya tuh ditelusurin satu-satu. Nah, jadi untuk biasanya pakai looping tuh pakai kursor. Jadi untuk pakai prosedur yang ada loopingnya itu pakai kursor biasanya gitu. Kita coba aja langsung pakai kursor ini, soalnya di video sebelumnya udah ada juga pakai kursor. Kita langsung aja create prosedur. Kursor karyawan wanita. Nah, jadi namanya kursor karyawan wanita. Oke. Jadi ini gunanya kayak pengen ngambil semua wanita ini
nama mereka disalin ke tabel baru, jadi cuma wanita aja isinya gitu. Pengennya gitu ya, coba lihat dulu ya. Declare dan integer default 0. Declare id integer. Declare nama varchar nya 100. Kita declare nama varcharnya udah. Sekarang declare untuk kursornya, kursor wanita, kursor for select, jadi karyawan nama, from dari karyawan, ini mana, where jenis kelamin, kita jenis kelamin itu sama dengan wanita, tapi ini yang wanita aja. Terus kita declare lagi untuk continue handler for not found set. Jadi kalau udah kelar nih, udah dapat semuanya gitu, nggak ada lagi baris gitu, jadi dia variable down ini jadi 1. Declare continue handler for not found set, jadiin 1. Kita open kursornya, kita buka looping, create loop, namanya loop biasa, harus gini. Kita fetch, kita ambil kur wanita into id nama. Oke, kita ada declaration ID kan ya. Oke, biar nggak salah, aku lupa. Udah. Kalau udah kelar if dan, maka kita bisa leave klik loopnya, kita end if, terus kita insert into daftar wanita. Ini tabelnya, di tabel wanita tuh ada ID karyawan sama nama karyawan. Valuesnya ID sama nama yang udah disimpan tadi. Kita end loop, terus kita close kursornya. Salah. Oke, open. Oh, not found handler for. Oke, ini salah juga. Kita ulang lagi. Create prosedur wanita, bikin declare wanita kursor for wanita
for open kurung wanita read loop kita fetch ID nama kurung wanita into ID nama, jangan lupa if done then kita leave read loopnya, kita and if insert into daftar nama karyawan, ID karyawan, nama karyawan, values ID nama, and loop close kurung wanita and place. Oke, query. Nah, tandanya kita itu bisa masukin daftar ini ke daftar wanita. Nah, oke, kita select from daftar wanita. Show table aku belum bikin ya. Oke, kita bikin aja. Create table daftar wanita create table kita ya create table daftar wanita. Create table ini kita adalah karyawan. Aku tadi udah bikin harusnya. Oke, nggak apa-apa, kita bikin ulang lagi. Kita ada ID auto increment primary key ini karyawan nama karyawan kerja status tak tutup ID integer auto increment primary key. Oke, udah bikin. Coba kita select from karyawan from daftar wanita. Empty set, isinya kosong. Berarti kalau kita call yang tadi itu, yang daftar wanita, kita panggil pakai kursor dengan call kursor karyawan wanita
kita harusnya keisi. Oke, 5 row affected. Nah, coba kita select wanita. Oke, datang nih nama karyawannya. Aduh, nah ini nama karyawannya nggak ada karena kita nggak nge-rankin atau nyambunginnya nama karyawan. Cuman berhasil ya, nama karyawannya ada. Jadi kalau kita from karyawan, ID karyawan yang wanita itu ada 127, 9, dan 12. Betul. Nah, bikin kursor bisa untuk itu juga, jadi bisa ngambil yang wanitanya aja, jadi dicek satu-satu gitu. Intinya gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf jika ada kesalahan.